Dari Studio 2 Surabaya, inilah Warta Hukum TV, media pendorong penggerak supremasi hukum, hadir menjumpai Anda. Pak, bisa dijelaskan ini yang terdampak tuh berapa hektar sih Pak, sawah yang terdampak oleh PT Golden tersendiri Pak? Kalau kita hitung-hitung mungkin bisa mencapai lebih dari 4 atau 50 hektar. Karena dari mulai areal perkebunan, terus sampai ke perkampungan ini, sampai ke daerah-daerah Cipari itu ya, ujungnya dari ini. Cuman di sini kan belok, di depan itu ada belokan, bukan berarti kita yang dari sorghum, bukan. Tapi ini dari arah PT Golden itu, yang mungkin kemarin mereka kerjakan dengan memakai alat berat. Yang mungkin lokasinya ada di daerah Kole, termasuk Kiara Gari juga Beling, lokasi itu. Itu kan sangat berdampak ke sini, karena bisa bapak-bapak kita lihat semua, karena ada aktivitas mereka itu dampaknya seperti ini, lahan-lahan pertanian kami. Itu mungkin. Terus bagaimana dengan pihak desa sendiri, apakah mereka menyampaikan ini ke pihak Golden atau tidak? Masalah itu mungkin itu kapasitas kepala desa, perangkat desa. Karena kalau dilihat dari sisi kerusakannya, mungkin mereka harus ada inisiatif. Jangan ketika masyarakat kita mengadu dulu. Mungkin mereka seharusnya, mereka itu melihat apa yang keluh kesah warga masyarakat sekitar, karena kita mayoritas petani. Mungkin disinilah kami butuhnya seorang kepala desa itu menunggu kami lah. Jangan sampai kami mengadu dulu baru mereka ada reaksi. Desa Cihaur menjadi korban dampak dari limbah salah satu PT pertambangan dari Desa Kertajaya, yang dampaknya itu mengakibatkan kelumpuhan sandang pangan kami berupa areal pertanian yang menyisakan puing-puing limbah dari penggerukan tanah yang diakibatkan oleh PT Golden. Dan kami tidak ingin mengadakan kompensasi apapun atau ganti rugi apapun, melainkan kami menginginkan bahwa adanya PT tersebut harus ada kemanfaatan bagi seluruh warga desa yang menerima manfaat Desa Kertajaya ataupun desa yang terkena limbah di desa kami, Desa Cihaur. Ya, itu yang diterima sama saya mau panen ya, ceritanya mau panen itu hancur di itu lumpur dari PT Golden. Jadi PT Golden itu nggak ada tanggung jawab ke masyarakat, nggak ada. Cuman dia buang lumpur aja gitu, buang bukan beko lah, nggak ada survei ke masyarakat, melihat masyarakat, nggak ada. Jadi seharusnya gitu PT Golden kalau bisa ya bisa, nggak bisa gitu harusnya ditutup lah, kemauan saya gitu aja. Berarti selama ini dampak keberadaan PT Golden buat masyarakat tidak ada kesejahteraan Pak ya? Tidak ada, itu cuma penindasan kalau dibilang sama saya, penindasan itu. Nah, lebih daripada PKI kalau bilang saya begitu aja. Kejadian ini sudah berapa lama Pak? Ini yang baru-baru ini aja, baru tahun-tahun ini ya gitu. Kalau dulu kan Golden dari dulu udah ada, tapi gak ada pengerukan. Kalau sekarang kan ada beko, ada pengerukan. Itu aja yang jadi limbahnya dibuang sama kali lah, dari kali langsung ke saya gitu, ke pertanian saya. Sepengetahuan Bapak, PT Golden ini dalam pengerukan ini ada pengerusakan alam nggak nih Pak? Ya itu justru kerusakan alam, kalau dibilang kerusakan alam itu ya kerusakan alam. Jadi nggak ada penanaman pohon, nggak ada, itu dibuang aja semua pasir-pasirnya itu. Media Warta Hukum TV, Sukabumi. Keluhan datang dari para petani di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang mengaku lahan pertanian mereka tercemar lumpur. Dugaan sementara, pencemaran ini berasal dari aktivitas tambang emas yang menggunakan alat berat di sekitar wilayah perbukitan. Sekitar 50 hektare sawah kini tampak berlumpur dan tak bisa digarap. Berdasarkan citra udara yang diterima, warna kecoklatan mendominasi lanskap area pertanian yang biasanya hijau subur. Bentuk petakan sawah berubah drastis seperti kolam lumpur, dengan air keruh menggenangi hampir seluruh bagian. Sumber irigasi berupa sungai kecil justru menjadi jalur masuknya limpasan tanah yang terbawa dari atas bukit.
Video yang direkam oleh warga memperlihatkan derasnya aliran air berlumpur menyerbu area sawah dan mendekati pemukiman, memperlihatkan dampak yang cukup signifikan. Salah seorang warga bernama Solehudin menyampaikan kekesalannya. Menurutnya, kehadiran perusahaan tambang sejauh ini justru membawa kerugian bagi petani. Kami tidak butuh ganti rugi. Yang kami inginkan adalah manfaat nyata dari perusahaan. Bukan sekadar janji, kata Solehudin saat ditemui pada Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa sejak awal kegiatan tambang berjalan, pihak perusahaan tak pernah melakukan sosialisasi atau memberi penjelasan kepada masyarakat sekitar. Enggak ada pemberitahuan apa-apa, tahu-tahu tanah digali, alat berat masuk, sungai tercemar, sawah kami rusak. Sudah cukup. Tutup saja tambangnya, tambahnya tegas. Dahlan, petani lainnya, juga mengalami kerugian serupa. Ia mengaku gagal panen akibat sawah miliknya tertutup lumpur. Padahal tinggal panen, tiba-tiba lumpur dari atas turun. Sawah saya hancur. Perusahaan sama sekali tidak hadir untuk bertanggung jawab, ungkapnya. Menurut Dahlan, sebelumnya aliran sungai bersih dan irigasi lancar. Namun sejak beko dan alat berat lain beroperasi, tanah hasil pengerukan terbawa air hujan dan masuk ke aliran sungai, kemudian meluber ke lahan pertanian. Dulu air sungai bersih, sawah